Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albari. Kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari tentang sintaks pengulangan. Sintaks pengulangan terdiri dari tiga macam. Pertama itu menggunakan while, do while, dan for. Membutuhkan sebuah kondisi di mana jika kondisi tersebut masih tetap terpenuhi, maka pengulangan akan terus tetap dilakukan. Bagaimana dengan do while? Do while itu perbedaan antara do while dan while. Pada pengulangan menggunakan while, maka blok statement yang ada di dalam bloknya belum tentu ada yang pernah dieksekusi. Artinya begini, jadi ketika kondisinya tidak terpenuhi, maka memang tidak ada sama sekali statement yang akan dieksekusi oleh program. Nah, bagaimana dengan do while? Do while ini nantinya akan dipisahkan oleh do while ini berbeda dengan while, dimana jika do while pasti akan ada statement yang akan dieksekusi minimal satu kali. Karena apa? Karena pengecekan kondisi itu dilakukan pada akhir blok. Berbeda dengan while, di mana pengecekan kondisi dilakukan di awal-awal blok, seperti itu. Nah, bagaimana dengan for? For itu juga pengulangan yang membutuhkan nilai bawah dan nilai atas. Artinya jika nilainya masih berada di antara nilai misalnya nilai terbawahnya 0 dan nilai paling tinggi itu lebih kecil dari 9, artinya 8 ya. Berarti selagi bilangan tersebut adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka perulangan akan terus dilaksanakan. Nah, jika sudah sampai pada 9, maka perulangan tidak dilakukan lagi. Seperti itu. Begini, berikut ini perulangan merupakan flowchart dari perulangan while. Nah, pada bagian pengecekan kondisi, jika benar, maka statement yang ada di dalam bloknya akan dieksekusi. Nah, kemudian akan kembali lagi ke kondisi. Kemudian jika salah, maka akan dilanjutkan kepada statement yang ada di luar kotak yang ada di setelah blok perulangan, seperti itu. Nah, bagaimana jika tidak ada perulangan? Maka kalau tidak ada perulangan, tentu saja kita akan melakukan perintah cout secara manual. Cout D4 teknologi media digital, cout D4 teknologi media digital, cout teknologi media digital. Nah, hal ini tidak terlalu menjadi masalah ketika kita hanya ingin mencetak teks D4 teknologi media digital. Tidak masalah jika hanya 10 kali perulangan. Nah, bagaimana jika perulangan terjadi hingga 500 kali? Apakah kita ingin mengetiknya secara manual? Saya rasa itu tidak begitu efisien. Oleh karena itu dibutuhkanlah sebuah perulangan, baik itu menggunakan while, do while maupun for, gitu. Kita lanjutkan kepada contoh. Kita coba langsung ke hasilnya saja dulu. Ya, berikut adalah hasil yang akan dikeluarkan oleh program. Ya, kita lihat pola dari bilangan ini. Pada baris pertama dari pola ini kita akan membaginya ke dalam beberapa perulangan. Pertama, perulangan untuk baris, karena itu yang akan terakhir. Perulangan baris, kita hitung barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka for paling luar itu membutuhkan layang-layang ini kita bagi menjadi dua bagian atas dan bagian bawah.
membutuhkan dua perulangan. Pertama, perulangan untuk bagian perulangan pertama itu adalah untuk mencetak baris demi baris dari bagian paling tengah ini ke atas, dari bagian atas, dari 0 hingga baris yang paling panjang ini. Sehingga kita untuk pertama kali kita menggunakan perulangan for sebanyak 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Kita butuh 5 kali perulangan. Kemudian untuk for selanjutnya di bawah, setelah kode blok for pertama, kemudian menyusul di luar blok for pertama menyusul for perulangan lagi, tapi kita memulainya dari sini. Berarti kita membutuhkan for sebanyak 1 2 3 4. Nah, ini untuk for yang pertama, ini untuk yang for yang pertama hingga blok ini. Nah, ini untuk mencetak bagian tengah hingga atas, bagian atas hingga tengah, sementara for yang di bawahnya itu untuk mencetak bagian tengah sini, tengah bawah sini, tengah ini sampai ke bawah. Ini dia, ini bagian yang mencetak 3 4 5 6 7 sampai 0 ini. Nah, kita lihat lagi perulangannya. Dalam for pertama ada for lagi. Kita lihat dulu pola dari baris demi baris. Pada 0 itu, kemudian baris kedua itu 1 0 1 2 3 4, kemudian menurun lagi 3 2 1 dan 0. Nah, kemudian ke sampingnya itu masing-masing bertambah 1. Coba kita lihat dari sini 1 ditambah 1 2 tambah 1 3, kemudian baris kedua tambah 1 3. Nah, ada sedikit ketidakteraturan pola di antara layang-layang ini, yaitu pada baris ketiga. Oleh karena itu kita butuh pengecualian pada, sehingga kita memanfaatkan if. Jika nilai J itu adalah perulangan ini, ketika nilai J itu adalah 2, maka for ini tidak dieksekusi. Yang dieksekusi hanyalah mencetak 2 3 5 4 5 ini. Hal ini saya lakukan karena baris ketiga ini tidak memiliki pola yang beraturan, sehingga dibutuhkan sebuah pengecualian. Nah, kemudian seterusnya perulangan for ini mencetak 0, dan kemudian ketika nilai K sama dengan 0 dan nilai K lebih kecil atau sama dengan 0, maka perulangan hanya terjadi satu kali, sehingga yang dicetak itu bagian ini hanya dicetak satu kali, karena kondisinya K sama dengan 0 dan K lebih kecil sama dengan 0, jadi perulangan hanya satu kali, maka dicetaklah 0. 0 ini diambil dari nilai K ditambah J, seperti itu. Dan nilai K itu adalah yang ada pada perulangan ini, berarti K nya adalah 0, dan kemudian J nya adalah 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian masuk ke perulangan ini, maka tidak ada perulangan lagi karena hanya kondisinya 0 dan lebih kecil sama dengan 0, maka perulangan satu kali. Kemudian masuk ke bagian ini, X tambah sama dengan 2. Kenapa X tambah sama dengan 2? Karena kita membutuhkan perulangan untuk baris sebanyak 3 kali 1 2 3. Coba kita perhatikan, pada baris pertama itu hanya satu bilangan, pada baris kedua itu ada 3 bilangan, dan baris selanjutnya itu ada 5 bilangan. Itu artinya 1 ditambah 2 ditambah 2 lagi, ditambah 2 lagi, dan tambah 2 lagi, sehingga kita membutuhkan X tambah sama dengan 2 agar perulangan setiap barisnya menjadi 5, seperti ini. Kalau yang tadinya cuma 1 tambah 2 sama dengan 3, jadi perulangannya ada 3, 1 2 3. Nah, kemudian pada baris ini berarti nilai X sekarang adalah 3,
karena tadinya adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3, kemudian di enter. Nah, dari 0 pindah baris ke baris kedua, kemudian sampai pada baris ini masuk ke blok penutup for pertama. Balik lagi, dicek apakah nilai dari J sama dengan, apakah nilai sekarang nilai J adalah 1, apakah 1 itu masuk dalam range antara 0 dan lebih kecil 5? Ya, benar. Oleh karena itu, karena benar, maka dicetaklah spasi sebanyak nilai Z, sebanyak nilai Z. Nilai Z itu didefinisikan dari Z ya. Z itu ada pada bagian, coba lihat ya, Z itu adalah 14 dan awalnya nilai 14, dan kemudian pada bagian ini tadi dikurang sama dengan 3, itu mencetak spasi ya, dikurang 3 berarti sekarang nilai adalah 11, kemudian spasi dicetak sebanyak 11 kali, untuk mencapai angka 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, seperti itu, dicetak sebanyak 11 kali. Dan kemudian setelah itu kita mencetak nilai, setelah itu bagian ini akan mendapatkan, ini untuk bagian for ini untuk mencetak spasi, kemudian untuk if yang ini untuk mencetak ini baris demi baris. Nah, ketika for integer k sama dengan 0 dan k lebih kecil sama dengan x, berarti sekarang nilai k adalah 0 ya, integer k sama dengan 0 didefinisikan menjadi 0 kembali, kemudian k lebih kecil sama dengan x. Nilai x sekarang itu adalah 3. Jadi perulangan dilakukan sebanyak 3 kali, 0, 1, 2, dan 3. Jadi perulangan 3 kali, maka dicetak 1, 2, 3 ya kan? 1, 2, 3. Nah, untuk masing-masing 1, 2, 3 itu dicetak dari hasil penjumlahan K ditambah J, seperti itu. Nah, kemudian pada baris ini maka nilai I adalah 2, kemudian L sama dengan 1 untuk mencetak spasi lagi, perulangan ini untuk mencetak spasi, dan kemudian begitu seterusnya sehingga terbentuklah sampai segitiga ini, segitiga separuh dari itu. Dan kemudian yang bagian for selanjutnya itu adalah sebaliknya, dilakukan pengulangan sehingga tercetak 4, 3 yang tadinya 3 kurang 1 4 tambah 3 4 dikurang 1, kemudian 4 tadinya 4 sekarang dikurang 3, dikurang 1 jadi 3, kemudian ke sampingnya itu ditambah sama 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini 3 dikurang 1 2, dan kemudian bertambah 1 ke sampingnya 3, 4, 5, 4. Nah, karena pada bagian ini adalah bagian khusus karena tidak memiliki pola, saya hanya mencetaknya secara manual dengan perintah code 2, 3, 5, 4, 5 karena tidak punya pola, kita susah untuk menentukan rumusnya, berbeda dengan yang lain. Selain dari kedua baris ini semuanya memiliki pola. Ya, begitu saja. Sedikit membingungkan memang bagian ini karena menggunakan banyak perulangan for yang bersarang dan banyak kondisi. Saya harap dapat mengerti dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.